Om, Ya om. Lagi ngikat nih om nih. Biar kuat gimana caranya om ya? Kalau dikit jago dia. Dulu Gagal om, maaf ya om ya, sorry ya. karena basic Saya malu di videoin saya malu soalnya. cep. Jadi saya ke masa blessing gitu muka saya, Rona. Ya kok, Berganti dong. overfed. Yuk. lagi ada proses apa nih? Tanya lagi. Bentar dulu ah. Gue bingung mau persiapan. Ini lagi proses pemasangan dulu yuk. Iya, dikarenakan ketuanya lagi ke Solo, jadi saya wakilkan aja sama Bapak Yuyu. Wakil ketua. Wakil ketua, silakan sekali wawancara aja ya sama wakil ketua kita. I love you so much. Mas mau ngambil maling burung ya Mas ya? Ngaso dulu bang. Ya Allah banyak semut ki. Dimasak apa nih om? Iya, ini lagi nemenin Sul. Nah, lagi mau masang spanduk ceritanya, cuma nggak nyampe. Terus bawa tangga lagi sama anak-anak lagi mau di. Tembok dulu, di tembok nggak Ini bisa. aja tembok, pakunya nggak kuat pak nih, pakunya kurang Ribet mas. Iya. Saya mau nemenin Om Sultan. Kalau jam 8 Mau pergi? Oi, Sekarang masak di mana nih? kita sekarang di Puri Beta. Jadi pas orang-orang mau berangkat kerja nih, mudah-mudahan melihat spanduk kita. Pasti berangkat Maulid di Musola Nawa guys. Pada datang ya, tanggal 28. Iya baru kelihatan. Ben, gimana Ben? Gimana? Lu ngeliat lagi ngapain? Nanya lagi. Kan orang nggak tahu. Enggak, gue lagi mau bakar rokok. Hai guys. Lagi proses apa nih yuk? Ini lagi proses persiapan buat besok pagi Maulid. Alhamdulillah udah 90% lah ini nih. Banyak tapi orang ini. Yang bantuin tuh. Puterin dulu dong kameranya, puterin. Nah, alhamdulillah nih. Remaja-remaja ahli surga. Amin, amin kabul. Di sini ada Bang Dede. Halo Bang Dede. Halo, selamat Ngapain, pagi. Bang Dede? Lagi nemenin ini nih, Om Koko. Nyenterin. Baik, coy, suruh hidupin. Coy, ya, nih ngapain Coy? Biasa lagi kutak-atik. Buat apa nih Coy? Ya? Buat ini bisa halo-halo. Oh, halo, Ya. halo. Di mana? Lu pernah ikut acara kan? Kagak ada acara. Kagak ada acara ketua panitia kagak ada sambutan. Acara apaan? Don. Gue bilang bisa taris kan MC-nya. Iya, di mana ketua panitia sambutan. Kagak ada cerita kagak ada sambutan. Ayo lu. Gue jadi kata. Ya sepatah dua patah lah. Biar orang-orang Iya pak. ada soal juga. Ya udah terus sebutin aja. Iya, biar orang tahu orang disiplin gitu pada tahu tuh oh tuh Rijal tuh ya kan. Durasi apaan? Gak ada cerita. Jadi mau sambutan mana yuk? Kesetnya bagus banget.
Nih, gua. Yang pakai topi. Gimana acara mana ada ketua panitia nggak ada sambut pasti asli. Iya, cari durasinya biar panjang. Gua pulang ya. Gua pulang. Segera kan namanya, Bang. Apa sayang? Tanya, untuk persiapannya ada berapa persen? Persiapan sih insya Allah udah 80% nih. Dia tinggal nunggu habaib sama ustadznya. Ini tempat VIP. VIP nih, VIP. Mana kalau boleh lihat? VIP silakan dilihat aja di video aja. Ya mohon maaf agak sederhana gitu. Yang penting mah kita kan acaranya bisa berlangsung dengan hikmat, damai dan nggak ada hujan, kendala. Amin, amin, amin. Nah, Neng Ria coba di video ini tuh. Dari Kokomat. Komart ya. Ya, barangkali ada yang mau ngopi, silakan datang. Oke, siap. Kokomat ya. Dah. Gue baru datang nanya tentang ngeselin banget, gue jadi bingung mau apa. Assalamualaikum. Dari mana aja, Pak? Baru bangun pak, maklum pulang pagi. Nggak jemput. Bentar. Bentar ya. Kopi jahe lu, Pak. Kopi jahe, kopi jahe. Iya, bikinin dong mas. Udah jadi, tinggal tuang. Oh iya siap. Tangannya ya? Suhu Anda normal. Normal bang. Oke, siap. Normal. Sehat bapak sehat. Ya. Kalau acara tersebut dibacakan Nabi besar pembacaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Karena ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ila hadin Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua imam Qudul Habib Ali bin Muhammad bin Husain Hafiz bin Muhammad bin khususan Imam Qudul Habib Abdul Aziz bin Abi Bakar Sabran, Imam Qudul Habib Husain bin Abi Aziz kama berdatang di Haji Qadir. Imam Qudul khususan para aulia Allah. Waliya samina iman ila hadis Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa li walidayya amin. Ajak ke atas itu minggu-minggu. Ya Rasul salam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala abdihil mustafa wa ala alihi ahlas sidqi wal wafa wa ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa barik 'alaihi wa alihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa liman lam yuhib walakin lam yu'tid din illa liman yuhib. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Salam hormat kami sampaikan kepada seluruh hadirin hadirat, wabil khusus para sesepuh, para tokoh masyarakat, para tuan-tuan guru, para hujjaj, wabil khusus yang pertama kepada Haji Ubay sebagai Ketua Umum DKM Musalla An-Nawa, Haji Fathullah Ketua DKM Masjid Al-Isra, Bapak Lurah atau yang diutus di Sudibara ini yaitu Bapak Kaharudin Yunus, juga Bapak RT Damiri dan seluruh yang hadir di tempat ini, juga kepada akhina fillah Ustaz Aib yang telah memimpin daripada acara ini, pembacaan Maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, yang kita doakan mudah-mudahan orang-orang tua kita, keluarga besar ini dan juga seluruh yang hadir di tempat ini, insya Allah doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala, hajat-hajat kita dikabulkan Allah Ta'ala, berkat baca maulid insya Allah penyakit minggat. Amin, amin ya Rabbal. Jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kembali keadaan sudah membaik, tetapi tetap menjaga protokol kesehatan, di mana kita sudah bisa mulai menghadiri dan merayakan peringatan Maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangen apa enggak nih, Pak? Kangen apa enggak nih? Ibu, Bu, kangen sama Maulid gak, Bu? Alhamdulillahirabbil. Mudah-mudahan tambah berkah semuanya, amin. Pertanyaan tertuju kepada kita, kenapa sih kita harus merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita harus mencintai Nabi? Saya yakin yang hadirin di tempat ini semua, yang besar, yang kecil-kecil, yang kecil walaupun belum mengerti pasti cinta sama Nabi Muhammad. Kenapa sih kita harus mencintai Nabi Muhammad? Apa sih sebab kita harus merindui Nabi besar Muhammad? Kenapa? Alhamdulillah panitia keluarga besar dari Musalla An-Nawa ini itu pakai seragam semuanya, panitianya, ibu-ibu juga pakai seragam. Kenapa? Ini ciri-ciri tanda cinta semangat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih untungnya? Ayo kita bahas alasan mencintai Nabi Muhammad. Alasan mencintai Nabi besar Muhammad SAW, yang pertama karena Allah cinta sama Rasulullah. Kita mau tahu sih sejauh mana sih Allah cinta sama Nabi Muhammad, sejauh mana Allah cinta sama kekasihnya Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama kita lihat tentunya di ayat-ayat Al-Quran, bagaimana Allah Ta'ala mengistimewakan Rasulullah SAW. Ya. Oh, Allah Ta'ala itu kan sudah bilang, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min. Allah nggak beda-bedain, beb. La nufarriqu kata Allah bain ahadin min rusulih. Sebentar, Bu, Ibu, semangat ya, Bu. Allah bilang la nufarriqu baina ahadin min rusulih.
Kami tidak membeda-bedakan para nabi dan para rasul. Sebentar, arti rasul di situ adalah risalah, bukan jamaah dari rasul atau bukan jamaah dari rasul. Bentuk tunggal rasul di situ artinya risalah. Artinya kita nggak boleh membeda-bedakan Taurat, Injil, Zabur yang asli dengan Al-Quranul Karim. Semuanya datangnya dari Allah. Tapi yang diberikan amanat berbeda. Allah berfirman, wa tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Allah mengistimewakan salah satu dan di antara mereka para nabi dan para rasul. Minhum man kallamallah. Di antara mereka ada yang diajak bincang sama Allah. Subhanallah. Lalu bagaimana perlakuan Allah terhadap nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW? Kita lihat sepanjang dari surat Al-Fatihah sama surat An-Nas atau sampai surat An-Nas, Allah memanggil Nabi besar Muhammad SAW tidak seperti memanggil para nabi dan para rasul lainnya. Allah panggil Nabi Adam, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Hai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Seperti itu. Ya Nuh, ya Ibrahim, ya Yahya. Allah panggil para nabi dengan namanya langsung. Lalu bagaimana dengan Allah memanggil kekasihnya Rasulullah SAW? Allah panggil dengan panggilan ya ayyuhan nabi, wahai seorang nabi. Ya ayyuhar rasul, hai orang rasul. Dari cara memanggilnya saja Allah sudah bedakan. Sudah Allah istimewakan kekasihnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ibu, Allah panggil Nabi Muhammad beda gak sama Nabi yang lain? Allah panggil Nabi-Nabi, Nabi Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Yahya, khudil kitab bi quwwah. Manggil namanya doang. Lalu Allah panggil Nabi, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Hai yang sedang berselimut. Panggilan manja kepada Rasulullah SAW. Beda nih sama ibu-ibu, sama bapak-bapak. Kalau lagi sayang sama anak, yang panggilnya enak. Tapi kalau udah pegal mangganya udah berubah nih. Berubah gak kira-kira? Nah, ini yang pertama. Dan Allah kasih peringatan kepada para sahabat dan para umatnya untuk menghargai Rasulullah SAW dalam memanggil Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Tidak boleh kalian sekali-kali mengangkat suara kalian di atas suaranya Rasulullah. Itu di zaman Nabi, para sahabat waktu turun ayat ini, khususnya Sayyidina Umar bin Khattab yang terkenal paling gagah, paling perkasa, paling tegas. Sejak turun ayat ini, bahasa kasarnya suaranya udah kayak ayam sayur, karena takzim sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah larang, gak boleh ngangkat suara di atas suaranya Rasulullah SAW. Bahkan Allah lengkapi dengan kelengkapan yang sangat luar biasa. Jangan sekali-kali kalian panggil Nabi Muhammad seperti kalian manggil satu sama lain. Kita manggil teman kita, bapak kita, saudara kita. Bisa saja kalau kita kesal kita panggil namanya aja. Kadang-kadang kita katain namanya, betul gak begitu? Ya, namanya Agus, Bapak Agus, kita hormati. Kalau lagi enak, Gus, gitu ya. Allah larang ngangkat suara di atas suara Nabi, itu yang pertama. Yang kedua, Allah larang manggil Nabi Muhammad sembarangan seperti manggil satu sama lain. Apa akibat orang yang berani ngangkat suara di atas suara Rasulullah? Apa akibat yang dialami oleh orang yang manggil Nabi Muhammad sembarangan? Allah akan hanguskan, Allah akan hilangkan seluruh rangkaian amal ibadah sepanjang hidupnya. Jadi kalau ada orang sejak balik sampai umur 60 tahun, ya anggaplah baliknya umur 10, 50 tahun, dia ngangkat suara di atas suara Nabi, atau dia manggil Nabi sembarangan. Bahkan maaf, ada yang lagi maulid cerita Nabi,
Kalau Nabi masih kecil suka nyolong jambu atau nyolong, ada begitu kan? Itu dikhawatirkan 50 tahun semuanya angus amal ibadahnya karena tidak ada akhlak sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat dari cara manggilnya saja Allah sudah bedakan. Dari cara menyikapi panggilan saja Allah sudah istimewakan kepada kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kelahirannya Nabi, seseorang yang bernama Nabi Isa alaihissalam sudah menggambarkan bahwa ketika dia datang ke kelompok Bani Israel, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasulullah dan aku adalah pembawa kabar gembira yang nantinya akan datang lahir seseorang bernama Ahmad, Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kelahiran Nabi ini sudah dikabarkan di dalam Al-Quran dan pembawa kabarnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa ini sudah menyampaikan kepada umatnya, hei umatku, jika aku tidak ada umur, tidak ada usia, kalian menjumpai Nabi besar Muhammad, aminu bih, berimanlah kepadanya. Jadi orang-orang ahlul kitab yang memegang teguh tentang Taurat, tentang Injil yang asli, tentang Taurat yang asli, tentang Zabur yang asli, kalau sejak dinobatkan Nabi menjadi Nabi atau kerasulan sudah disandang sang Rasul, maka tidak ada alasan kecuali mereka harus mengikuti Rasulullah SAW, beriman kepada Nabi. Jadi yang pertama nih, alasan kenapa sih kita harus mencintai Nabi? Karena Allah mencintai Nabi. Kalau kita mau beberkan nih cinta Nabi di Al-Quran, cinta Allah kepada Nabi di Al-Quran panjang lebar. Saya cuma nyampein, cuma baru 6 manggilnya doang. Manggilnya aja harus hormat, nggak boleh ngangkat suara. Nabi Isa sudah kasih gembira. Lalu yang kedua, kenapa kita harus mencintai Rasulullah SAW? Karena mencintai Nabi merupakan kesempurnaan iman. Mencintai Nabi kesempurnaan ini. Saya mau tanya yang di sini, ada yang kenal nggak dengan Sayyidina Umar bin Khattab? Kenal? Kenal di mana? Hah? Kenal di majelis? Ya. Mudah-mudahan ini musola habis maulid majelisnya tambah banyak nih yang hadir insyaallah. Jadi kita mau kenal Nabi nggak cukup di maulid, majelis di makmumar. Kalau cinta sama Nabi makmurin majelis lain. Sayyidina Umar bin Khattab sebagai sahabat yang dimana dari tangan beliau terbuka kota-kota di Timur Tengah dan sekitar sampai ke Asia. Dengan perjuangan beliau sampai Baitul Maqdis sempat digenggam. Apa sih yang ada dan teristimewa sama Sayyidina bin Khattab? Kita lihat, Sayyidina bin Khattab datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, innaka la ahabbun nas ilayya. Engkau ini adalah manusia yang paling aku cintai ya Rasulullah. Ini Sayyidina bin Khattab bukan manusia sembarangan nih. Yang Nabi cerita tentang Sayyidina bin Khattab ini, Nabi bilang Umar bin Khattab itu katanya kalau lagi mau lewat satu jalan, setan tahu bahwa Sayyidina Umar bin Khattab mau lewat situ, setan akan cari jalan yang lain. Setan aja segan sama Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau ada orang Sayyidina bin Khattab mau lewat sini, setan tahu ada Umar bin Khattab, jangan lewat situ, menghindar, itu setan. Kalau kita gimana kira-kira? Ini dia nih mangsa saya, gitu kan kira-kira? Ini setan takut sama Sayyidina bin Khattab. Sayyidina bin Khattab ini juga pernah didatangi sama Khalid ibn Walid. Kepala saya sakit, wahai Umar bin Khattab, sakit kepala saya. Mana kofiahmu? Diambil kofiahnya Sayyidina Khalid bin Walid, maka ditulis Bismillah. Pakailah Khalid. Dipakai sama Sayyidina Khalid bin Walid, maka seketika itu rasa sakitnya disirna dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Juga pernah terjadi Sungai Nil di Mesir sana sempat nggak mengalir sehingga menjadi pengaruh buat warga setempat untuk bercocok tanam dan lain sebagainya. Maka dikabarkan kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Sayyidina Umar bin Khattab cuma ngirim surat min Amirul Mukminin Umar bin Khattab ila Nahr Nil, dari Umar bin Khattab kepada Sungai Nil.
Dulu tuh di zaman dulu sama model-model sekarang. Ada info Sungai Nil ini minta tumbal katanya. Minta tumbal. Tumbalnya nggak tanggung-tanggung, anak gadis. Ini di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Zaman sekarang ada nggak? Masih ada begitu, ya. Sayyidina Umar bin Khattab tulis surat singkat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab kepada Sungai Nil. Hai Sungai Nil, kalau kau mengalir dengan perintah Allah maka mengalirlah. Tapi jika kau mengalir masih minta tumbal, Umar bin Khattab akan datang ke sana. Taruh di surat, lemparkan ke Sungai Nil. Dilempar ke Sungai Nil, langsung ngalir Sungai Nil. Takut sama Umar bin Khattab. Kenapa sih? Sampai setan takut, sampai air di Nil itu takut sama Umar bin Khattab. Karena takutnya sama Allah sangat luar biasa. Semakin orang takut sama Allah, semakin Allah angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu. Nah, beliau datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kau adalah manusia yang paling aku cintai, melebihi cintaku kepada anakku, kepada orang tuaku, kepada semua, kecuali cinta kepadaku diri sendiri, ya Rasulullah. Kata Nabi, lam yakbul imanaka ya Umar. Belum sempurna kalau begitu. Ente masih cinta sama diri ente sendiri, sehingga ada di nomor 2 kan, kata Nabi. Kaget saya Umar bin Khattab, ya Rasulullah, innakal ahabbun nas ilayya min waladi wa walidi wa jami'il muslimin hatta min nafsi. Ya Rasulullah, sekarang saya sudah menempatkan cintaku kepadamu melebihi dari orang tuaku, dari anakku, dari semua manusia. Bahkan aku lebih cinta kepadamu daripada diriku sendiri, ya Rasulullah. Kata Nabi, al-an ya Umar, sekarang baru sempurna imanmu ya Umar. Jadi cinta sama Nabi ini adalah kesempurnaan iman. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan nggak boleh bikin maulid, nggak ini, kita mau kenal Nabi di mana? Ngaji aja jarang-jarang, buka handphone yang dilihat YouTube dangdutan, begitu nggak kira-kira? Kita mau kenal Nabi lebih jauh lewat peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu jadi yang kedua. Alasan pertama karena Allah cinta. Alasan yang kedua karena cinta sama Nabi merupakan kesempurnaan iman. Kita beriman kepada Nabi dengan segala apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga, kenapa kita mencintai Nabi besar Muhammad SAW? Karena Nabi mencintai umatnya melebihi daripada cinta segala-galanya. Kita lihat bagaimana Nabi mencintai umatnya, baik di dalam kehidupannya sebelum beliau lahir, setelah beliau wafat, bagaimana perhatian beliau kepada umat manusia. Kita lihat, kalau kita buka di dalam Sahih Muslim, di dalam hadisnya Rasulullah SAW, bahwa Nabi menggambarkan lamma akhrajallahu ta'ala Adam, ketika Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dan dilempar oleh Allah dari surga. Nabi Adam dan Siti Hawa ini ketika dilempar ke alam dunia, tarak itu artinya berputar-putar keliling, ya, ke alam dunia ini, di bumi keliling mundar-mandir, bacanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya 40 tahun nggak berhenti itu doa. Lalu di dalam kesempatan yang sangat-sangat pas, beliau mengatakan, ya Allah, berkat Muhammad ampuni dosaku, berkat Nabi Muhammad ampuni dosaku. Ini disebutkan di dalam Sahih Muslim. Lalu Allah respon, min aina ta'rifu Muhammad ya Habib, dari mana kamu tahu Muhammad wahai Adam? Lamma khalaqtani, ketika kau menciptakan aku, nafakhta fi min ruhi, dan kau tiupkan roh di dalam diriku, aku melihat ada tulisan di arsy-Mu, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Aku yakin tidak ada nama yang kau sandingkan dengan namamu kecuali nama tersebut kau cintai ya Rabb. Maka Nabi Adam alaihissalam yang telah menyampaikan hak tersebut kepada Allah Ta'ala, Allah pun merespon, berkat Adam aku ampuni dosamu, berkat Muhammad aku ampuni dosamu ya Adam. Nabi Muhammad belum ada nih, namanya aja bikin santer, namanya aja bikin Nabi Adam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu. Yang enggak tanggung-tanggung,
yang tawasul Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama ini yang bertawasul kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi ini kita bisa lihat sejarahnya sepanjang dari lahir sampai mau meninggal. Suatu hari Siti Aisyah deketin Rasulullah SAW. Lamma ra'aituhu tiba nafsan. Saat aku lihat Nabi ini lagi enak, lagi santai. Siti Aisyah ngedeketin Nabi itu manjain diri. Ini Siti Aisyah paling pintar ngambil hatinya Rasulullah SAW. Ini ibu-ibu belajar dari Siti Aisyah nih bu. Kalau mau ngomong apa-apa sama suami yang manja-manja dikit, jangan galak-galak. Mana duit? Mana pulang? Jangan digalak-galakin bu, ya. Saat aku melihat Nabi lagi santai nyaman, aku nanya sama Nabi, aku ngobrol sama Nabi. Obrolannya santai, singkat, tapi padat dan bermakna. Ya Rasulullah, doain aku dong. Siti Aisyah ngomong singkat. Ya Rasulullah, doain saya. Kira-kira suami mau doain gak istri? Kira-kira mau doain gak? Nih Pak, mau doain gak istri-istri Pak? Hah? Tergantung Beb, kalau lagi galak ada malas doainnya Beb. Kalau minta duit belanja kadang-kadang galak Beb. Insya Allah pulang maulid jadi salehah semua insya Allah, amin. Akhirnya Nabi mengatakan, kau mau doaku ya Aisyah? Mau ya Rasulullah. Siapa yang gak mau? Nabi angkat tangan, Allahumma gfirli Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma a'lanat wa ma asrarat. Ya Allah, ampuni Aisyah yang telah lalu dan yang akan datang, yang sengaja, yang nggak sengaja, yang kelihatan dan yang nggak kelihatan. Nabi tanya, ya Aisyah, girang nggak Anda doain? Girang nggak saya doakan? Apakah kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana nggak girang? Yang doakan adalah engkau Rasulullah SAW. Maka Nabi mengatakan, innaha la da'wati li ummati fi kulli shalah. Saya doain ini bukan buat engkau aja, buat umatku setiap sholat, kata Rasulullah SAW. Nabi ini sepanjang hidupnya dikit-dikit sholat, dikit-dikit ibadah, nggak pernah berhenti sholat. Yang didoakan adalah umatnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya lagi nih, jujur-jujur ya, jawabnya jujur. Kalau di maulid jujur berkah nih. Bapak-bapak sama ibu-ibu, kalau lagi doain anak kapan? Habis sholat? Jujur? Kadang-kadang doain lagi mau testing doang. Betul gak? Kalau nggak testing didoain gak? Kalau lagi menggelin, aduh. Kalau kita mau doain anak, kalau anak lagi nakal, bandel segala macam, doain. Doain jadi berkah, jangan dicaci maki, ya. Jangan dihina. Kadang-kadang kalau kita emosi anak, kita ucapin kalimat yang sembarangan. Kalau mau doain itu kita contoh ibundanya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Syekh Abdurrahman As-Sudais ini imam Masjidil Haram. Kecilnya bangornya luar biasa. Ibunya doain, saya sumpahin kamu jadi dari imam Masjidil Haram. Disumpahin jadi imam Masjid Al-Haram. Jadi gak tuh? Ente kalau bandel-bandel doain aja, saya doain jadi imam Masjid Mushola An-Nawaran. Lumayan kan nikah? Ya, lumayan gak begitu? Jadi doain kalau anak-anak begitu. Nah, Nabi ini SAW doain kita nggak sekarang, nggak sepanjang masa doa Nabi sampai kepada kita. Sepanjang masa Nabi doakan kita. Jadi Nabi ini doain, bahkan akhir hayatnya diucapkan ummati ummati, umatku umatku. Nah, Nabi pernah menyampaikan hayati khairul lakum, hidupku baik buat kalian, wa mamati khairul lakum, meninggalnya aku pun juga baik buat kalian. Fama fa'altum minal khair, apapun yang kalian lakukan kebaikan, aku bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Fama wajadtu ghaira dzalik, kalau saya dapat informasi nggak baik, saya dapat informasi nggak bagus, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita kan kadang-kadang lagi ngaji nih, ya. Kita lagi baca-bacaan, ujung-ujungnya kadang-kadang kita bilang wa ila hadratin Nabi Muhammadin, gitu gak kira-kira? Apa sih manfaatnya wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW? Manfaatnya besar. Kita lagi baca-bacaan begini, kita bilang wa ila hadratin Nabi, artinya kita lagi laporan nih, ya Rasulullah,
Ini di kampung apa namanya? Hah? Kampung Duku? Sudimara. Seakan-akan kita mengatakan, ya Rasulullah, di kampung Sudimara ini lagi baca maulid ya Rasulullah. Nabi kira nggak kira-kira? Itu wailah hadratin Nabi. Tapi Nabi juga dapat kabar-kabar dari para malaikat umatnya lagi berbuat negatif, lagi berbuat ini, tapi Nabi nggak stop. Di alam barzah Nabi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil. Ini kita baca salawat. Nabi menyampaikan di dalam sekian banyak hadis, ma min muslimin yusalli alayya, tidak ada seorang muslim yang bersalawat kepadaku illa wakkalahu Allahu malakani, kecuali Allah ciptakan dua malaikat yang menyampaikan informasi tersebut kepadaku, maka aku akan membalas salawat tersebut dan bukan